Jadi lepaskanlah segala sesuatu dengan ikhlas seperti kita ikhlas melepas tai kita sendiri. Dalam sekali. Dalam sekali. Tiap saya bikin buku, saya kirim ke Dede untuk baca. Gak ada yang dibaca. Kayak jadi di dalam spiritualitas ada spiritualitas. Iya, itu juga tertulis di sini. Itu juga tertulis di sini. Halo, konnichiwa. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi mulai hari ini. Selamat datang di program Hero Talk supported by Brands Indonesia bersama saya Hiroaki Kato dan istri saya Arina Evifania. Iya, terima kasih banyak Brands Indonesia yang telah menjadikan kami sebagai brand ambassador. Katanya program BA ini baru pertama kali mereka lakukan loh. Terima kasih. Iya, arigatai ne. Arigatai. Sugoi desu, arigatou banyak desu. Arigatou gozaimasu. Suntory Brands, nah sudah 180 tahun dipercaya sebagai suplemen kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Kini hadir di Indonesia melalui PT Suntory Beverage and Food Indonesia. Untuk teman-teman yang akan mudik atau pulang dari mudik, jangan lupa minum produk Brands untuk tetap menjaga kesehatan diri Anda. Saatnya minum yang sehat. Produk Brands dapat dibeli di toko resmi Brands Official di seluruh marketplace, supermarket, dan apotek terdekat. Nah, buat kalian yang baru gabung di program ini, aku sedikit jelaskan tentang ini kontennya ya, Hero Talk ini. Hero Talk ini adalah program ngobrol santai bersama artis, musisi, health enthusiast. Health enthusiast. Oh ya, itu dia. Dan lain-lain baik dari Jepang maupun dari Indonesia. Dengan tambahan Gacha Talk. Apa itu Gacha Talk? Yuk tonton sampai akhir video ini ya. Atau episode pertama juga udah kita Gacha Talk ya. Iya. Jadi silakan jangan lupa nonton episode 1 juga nih. Hari ini, aku dan Arina telah berhasil mengundang salah satu penyanyi, penulis novel terbaik di Indonesia. Asik. Yo, jadi kalau misalnya Hiro baru kenal sama beliau ini beberapa tahun aja. Mana? Saya telah mengenal orang ini selama 46 tahun. Wah, udah lama. Kan lama sekali. Wah. Ya, pokoknya dia terkenal dengan karya-karyanya seperti yang pertama tuh Supernova Hai. dan juga Filosofi Kopi yang akhirnya bisa melahirkan sebuah kafe benerannya dan juga franchise film. Pokoknya luar biasa lah. Mari kita sambut ya. Oke. Inilah Dewi Lestari. Pokoknya Dewi Lestari itu kayak anggun gitu ya, yang calm gitu nggak ya? Bukan ya? Ya, ternyata. Hanya saja anggun. Selamat datang Dewi Lestari. Hero Talk. Terima kasih. Ini kalian sebenarnya ngundang saya karena nggak ada orang lagi. Enggak, orang yang paling penting justru. Oh begitu. Iya dong. Terima kasih. Ya, aku panggil Dewi Lestari tuh agak aneh ya. Kayak biasanya kan kita manggilnya Mbak Dewi. Ya udah Mbak Dewi aja aja ya. Nah, di sini kan ada tulisan Di Lestari gitu. Oke. Tuh, itu kan. Kalau Jadi- di Lestari itu nama bekerja ya. Oh. Nama pena. Oh, nama pena ya? Jadi justru kalau aku dipanggilnya Dewi, aku malah merasa lebih akrab karena ini gitu. berarti orang lama nih. Oh iya. Apalagi kalau II. Nah ini Apa itu? mata sekali Apa itu? ya. Yang sudah kenal 46 tahun mungkin tahu. Panggilannya jadi gitu. Saya dulu panggilan Dede, dia Ii. Gitu. Jadi awalnya II dan Dede. Oh iya. namanya kan Dewi Lestari. Tadinya panggilannya mau Riri. Dia masih kecil nggak bisa ngomong Riri, Ii gitu. Jadi kalau beda nasib dikit kita bisa Upin Ipin sebenarnya. Iya, sebenarnya ya. Dede, I, Dede. Oh iya benar. Ada nggak sih perbedaan antara Di Lestari dan Mbak Dewi? Itu ada ya? Wah, banyak kayaknya. Banyak. Personalitinya. Enggak, sebenarnya sebenarnya saya orang yang bisa dibilang kurang lebih sama aja sih ya secara personality ya di panggung ataupun di talk show. Mungkin orang lebih Di Lestari ini orangnya deep. Iya, pasti. Gitu ya. Iya, pasti. Tapi sebetulnya sering juga
aslinya saya tuh bocor gitu loh. Karena memang ya pada dasarnya ya begini saja gitu kan. Apalagi ketika bareng sama kalian gitu. Itu udah pasti kepribadian yang paling real yang keluar gitu kan. Iya. Tapi sebetulnya saya sendiri tuh orang yang sangat senang bercanda, sangat suka humor. Jadi walaupun aku juga suka topik-topik yang lebih berat lah ya, makanya bisa nulis Supernova dan sebagainya. Tapi pada intinya saya orangnya sangat senang bercanda. Itu kita semuanya tahu ya. Ya betul. Ya. Jadi mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya Arina Vipanya ini sama Dewi Lestari ini adalah adik kakak. Ya. Ya. Nah, banyak yang nggak tahu kan? Emang secara fisik kurang mirip sih. Ya. Gimana? Bandingkan wajah kami? Tidak mirip ya. Jadi dari 5 bersaudara, aku nomor 4, Iya, dia iya. nomor 5. Wah. Ya, secara di atas umur. atasnya juga nih. Iya, ini Sangat terpautnya menarik. hanya 2 tahun sebenarnya, tapi kelihatannya dia lebih dewasa. Dewasa. Matang, dewasa. Iya. Oh iya. Betul sekali. Dan mungkin teman-teman yang belum percaya mereka adik kakak, silakan lihat sosial media mereka yang sering jalan-jalan bersama dan juga laporan Gimana dari pembukanya? tempatnya. Pemirsa. Gimana pemirsa? Ini ruangan podcast yang sangat Ya, betul sekali. khas, Sangat hijau. sangat hijau dan biru ya. Hijau. Benar-benar khas. Ya. Ya. Ini ada banyak. Ini konten itu ada banyak fans loh. Ada Masa banyak sih? fans. Yang Iya. bener. Iya dong. Aduh. Ya kan? Halo pemirsa, sekarang berada di tapi ujung-ujungnya kayak laporan dari Kita tuh Emang. mencoba ya pakai guys Iya, gitu. guys. Hanya bertahan sebentar saja. Kembali lagi defaultnya ke pemirsa. Itu lucu banget. Jadi setelah aku menikah dengan Arina Vipania, Dewi Lestari menjadi kakak aku juga, kakak Yes. iparku juga. Tapi awal-awalnya sih aku kenal sama Mbak Dewi itu karena aku pakai Supernova untuk tesis. Ya Ya, kan, betul. ya. Kamu Jadi, bertanya-tanya. Yes, tentang Supernova dan aku pakai ya memang novel Supernova sampai akar untuk tesis aku. Wah. Ya, dan setelah itu sempat translate Yes. novel filosofi kopi dalam bahasa Jepang. Filosofi kopi Yeay. di Jepang. Salah satu penerjemahnya adalah Hiroaki Kato. Hiroaki Kato. Dan teman saya namanya Keiko Nishino, kita Yes. berdua yang translate ini. Dan banyak orang Jepang yang suka novel ini juga. Syukurlah, terima Kumpulan kasih. cerpen Terima ya kasih sebenarnya banyak. ya. Betul, kumpulan Dan cerpen. filosofi kopi menjadi film dan juga seperti Arina bilang tadi menjadi kafe beneran juga nih. Ada Betul. beberapa daerah di Indonesia. Yes. Semoga di Jepang nanti buka. Mudah-mudahan. Kita aminkan. Dan juga di sini ada buku novel, bisa bikin novel ya? Ini sebenarnya juga kumpulan ya? kumpulan Cerpen. cerita, betul. Ya, Tanpa Rencana ini terbaru bukunya. Di sini ada satu story yang sangat menarik, nanti kita bahas juga di Boleh. Gacha Talk. Boleh. Nah, langsung aja kita masuk ke Gacha Talk. Gacha Talk adalah, Oke. ya, lihat aja mesinnya, nanti kita coba-coba. Di Oh. dalamnya ada pertanyaan, dan kita Baik. jawab pertanyaannya. Oke, Siap. mari kita mulai Gacha Talk. Selamat datang di segmen Gacha Talk. Ini ya gacanya. Jadi segmen Gacha Talk ini adalah segmen yang dimana guest star mengambil bola gacha yang berisikan kertas pertanyaan, bukan mainan kayak di Jepang. Biasanya di dalam gacha kan ada mainan tuh di Ya. Jepang, tapi di Oh, dalamnya ini ada pertanyaan. pertanyaan. Langsung Oke. aja, Mbak Dewi, silakan Saya dapat ambil koin. gacha. Tiap bola gacha yang keluar, guys, bisa langsung jawab atas pertanyaan yang tertulis di situ. Oke, lalu Terus. Hai. boleh Hai. Hiro yang buka? Hai. Ikimashou. Pertanyaan pertama de gozaimasu. Hai. Apa target Mbak Dewi dalam 5 tahun ke depan? Oh. Saya seperti wawancara pekerjaan ini. Padahal tanpa rencana ya. Benar juga. Iya. 5 tahun dari sekarang ya. Lumayan jauh, bisa dibilang lumayan jauh ya 5 tahun. Iya, itu Iya. berarti saya sudah memasuki usia pertengahan, usia emas ya, usia emas pertengahan. Kepengennya sih tentunya terus berkarya. Saya bahkan merencanakan kepengen bisa lebih produktif, artinya Wah. lebih
cepat merilis sebuah buku dan lebih banyak. Kalau mungkin tadinya kecepatan saya 1,5 tahun satu buku, pengennya sih nanti akan lebih produktif. Mudah-mudahan bisa 2 judul per tahun. Wow. Pokoknya aku sih pengennya tidak berhenti berkarya, itu sudah pasti. Jadi dalam 4 tahun ke depan saya pasti masih akan menulis, saya pasti masih akan menulis lagu. Dan apalagi ya eksplorasi yang lebih pengen banyak jalan-jalan. Karena nanti anak-anak saya pasti sudah kuliah. Oh iya sih. Kinan juga anak saya yang pertama barangkali sudah kerja gitu ya. Jadi saya kemungkinan besar akan punya lebih banyak waktu untuk diri saya sendiri. Jadi itulah saatnya untuk eksplorasi dunia. Mudah-mudahan. Tapi yang pace sekarang yang rilis novel setahun atau 1,5 tahun sekali itu termasuk cepat atau termasuk lambat kalau di dunia sastra? Itu sudah masuk oke sih, karena saya tahu banyak yang lebih dalam tanda petik lebih lambat daripada saya, tapi yang lebih cepat juga banyak. Cuma aku merasa dengan sistem produktivitas maupun juga stamina dan ide cerita yang aku punya, aku bisa deh kayaknya 2 judul setahun. Gitu. Dan bagaimanapun aku kan full time writer, jadi ini pekerjaan utamaku. Mau tidak mau dengan lebih banyak buku yang aku terbitkan, secara kesejahteraan juga mungkin akan lebih baik. Tapi kalau dari Mocha setahun 2 album itu kan termasuk banyak ya? Banyak banget ya kan. Ini proyek musik keluarga gimana nih? Nah itu juga. Nah itu dia. Betul sekali. Betul. Jadi selain dalam bidang perbukuan, saya kan juga nulis lagu. Dan keluarga saya ini termasuk Dede Arina dalam, ya? Dede Arina. Dede itu Arina guys. Dan nanti ada subtitle ya. Jadi kami ini aktif di bidang musik. Nah, biasanya tuh kan kita hanya nyanyi-nyanyi bareng kalau acara keluarga. Betul sekali. Karaoke lah, atau kalau misalnya lagi Natal kumpul kita nyanyi-nyanyi. Kayaknya sudah saatnya ya Indonesia melihat betul bagaimana jadinya ketika keluarga kita bersatu dan beraksi. Nah, jadi kepengen ya dalam tahun depan atau tahun-tahun ke depan kita juga punya produk bersama lah dalam bentuk album. Pengen tunjukin bakat kita. Betul, Hiro juga termasuk di dalamnya. Pasti karena kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Ya, jadi nanti kita akan coba ya. Oh itu kayak satu target 5 tahun ke depan. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama ya. Harus sekarang ya. Jangan kelamaan. Kalau kamu 5 tahun ke depan ada nggak targetnya? Ya biasanya sih Dede itu susah ya. Susah. Nanya target tuh. Saya orangnya tanpa rencana. Ngaririn aja. Iya. Tapi Mocha masih mau berlangsung? Ada, kalau misalnya berkarya pasti. Tapi kalau untuk nasib kedepannya ya mikirin mereka aja. Ada manajemen, ada personil lain. Saya mah menikmati hidup aja. Rina Sinta Dewi ada 5 tahun. Berkebun barangkali kalau Dede ya, berkebun dan memasak. Ulet semua kebun. Pusing. Dikasih banyak tanaman. Iya. Dewi itu kerjanya ngoper tanaman. Enggak, pas dibalik penyakitan. Tanamannya ada jamur-jamur putih. Aku lihat. Pemirsa, cabe kiriman lu. Ntar dulu, gue mau ngasih tahu. Ini pasti fakta yang akan mencengangkan Anda. Dia kalau ada ulet, kalau kita kan ya wajarnya ya entah dibuang atau mungkin yang lebih kejam sedikit dikasih pestisida gitu. Dia dikasih nama. Gimana dia juga jadi nggak betah. Setiap eksistensi di bumi ini pasti ada alasannya kan. Jadi kita tuh harus berbaik hati pada siapapun makhluk yang ada di bumi. Dia pasti ada misi nih ulet nih. Ya udah. Tanaman lo jadi berbolong-bolong dan uletan ya udah. Enggak, ini tujuan gitu. Protes. Uletnya itu makan supaya gue merawat tanaman itu. Dia mengingatkan, lu kalau misalnya nggak ini ya, nggak lu rawat nih tanaman, nah nanti gue makan. Nah gitu. Enggak, Kalau begitu pertanyaan berikutnya. Silakan pertanyaan berikutnya. Silakan gacha berikutnya. Aduh. Keluar nih. Enggak, itu dalam itu pembicaraan. Dalam ya. Iya, benar. Hai. Pertanyaan berikutnya. Dek, silakan.
Selain aktif dalam menulis novel, Mbak Dewi juga aktif di komunitas Zumba. Lala. Kenapa memilih Zumba? Oh, baiklah. Ini penting nih. Penting sekali komunitas Zumba. Jadi sekarang sebenarnya kehidupan saya itu hanya berputar dalam 3 hal. Oh, apa 3 hal? Keluarga, Keluarga, kerja, kerja, dan olahraga. olahraga. Nah, olahraganya ini dari dulu saya memang penggemar kardio. Jadi kardio tuh lebih banyak ya buat kardiovaskular ya. Iya. Tapi kardio saya juga bersyarat. Karena kan kardio banyak nih. Tapi saya harus pakai musik. Nah, jadi kalau kayak tipenya lari misalnya gitu ya. Ya Kalau walaupun mana lari bisa juga sambil dengerin musik gitu. Tapi kan kita gerakannya konstan terus gitu ya. Atau yang ada bola. Nah, saya juga kurang suka yang ada bola. Mohon maaf nih Hiro nih. Mohon maaf. Saya juga nggak suka. Karena Hiro sendiri adalah hobi bola. Iya, betul. Karena kalau saya Hiro, ada bola itu harus kita hindari. Iya, betul. Kalau ada bola menakutkan. Iya, betul. Jadi bilang hal yang sama. Iya, ada bola. Kenapa malah dikejar? Itu saya maaf. Nggak masuk saya akal ya? Kurang. Kalau ada bola tuh kita Iya, harus udah. Baik. melindungi kepala, Oke. apalah gitu. Iya. Cuma satu bola yang saya nggak takut. Apa? Pingpong. Karena Ya, kecil. Karena kecil. Walaupun kita sakit ya. kena Iya, juga. pedes tapi ya oke lah Oke lah gitu. ya. Tapi kalau udah voli, basket, Ya. sepak bola kan Voli sakit. aduh. Nah, jadi akhirnya saya lebih suka olahraga yang Iya. ada musik serta gerakannya bervariasi. Oke. Jadilah saya pezumba, Zumba lovers. Istilahnya adalah Zumba lovers. Nah, Berarti kayak gitu kan gerakannya. Dia sebenarnya mungkin kalau zaman dulu tuh aerobik ya. Aerobik ya. Tapi kalau Zumba ini memakai lagu-lagu Latin. Atau lagu-lagu yang lagi trendy lah gitu ya. Oke. Mau si apa tuh bukan asam garam apa deh? Garam madu Iya. garam. Iya. Ya kayak gitu pokoknya lagu-lagu yang lagi tren itu juga bisa dizumbakan gitu. Wah. Nah, saya mungkin seminggu bisa 3-4 kali ya kalau lagi 3-4 kali. kalau lagi benar-benar kosong, maksudnya kalau lagi nggak ada kerjaan atau apa gitu ya, atau nggak ada event, itu saya bisa 3-4 kali Zumba. Itu biasanya sekali berapa menit tuh durasinya? 1 jam. 1 jam. 1 jam terus? 1 jam joget. Tapi kan Joget itu kayak party tapi sehat kan Hiro kan. Pertama kita jamnya pagi ya kan. Lalu minumnya air putih. Tapi aparte. Ya kan, lagunya sesuai dengan lagu-lagu clubbing pada masa kini lah. Bisa jadi semangat ya karena lagu itu? Sangat bersemangat. Berminat nggak? Duh, Dede nih kalau rumahnya deket, udah pasti saya geret untuk ikutan Zumba. cuman dari dulu. Iya. Kalau gua sebenarnya kurang suka ngikutin gerakan dengan musik walaupun suka musik. Soalnya saya lambat orangnya untuk nangkap koreografi itu rada kurang cerdas gitu kadang. Zumba cepat ya, karena bikin cepat. panik. yang gurunya yang contohin terus langsung kita Betul, niruin, Nah, ikutin ya. tapi Dek, gue juga butuh 9 bulan Dek untuk adaptasi. 9 bulan lumayan lama. Lama juga ya. Lama juga ya. 9 bulan lama juga ya. Karena gue juga tadinya lambat kayak lo gitu. Emang gue udah ada basic aerobik ya, tapi iya. kan Zumba beda, lebih Beda ya. pergantiannya lebih cepat lah si gerakannya itu gitu dan lebih variatif. Jadi setelah 9 bulan gue mulai, ini ternyata kayak alfabet. Karena gerakannya ternyata itu aja, cuma kombinasinya. Jadi nanti lo dari A ke B, C, D, itu lama-lama kayak baca abjad aja. Memang ngerti gitu. Soalnya kan kalau gua lebih suka yoga karena yoga pace-nya bisa ngatur sendiri kan. Kalau misalnya kayak Zumba gitu kan ikut terus kan. Kita harus ngikutin. Stres, kalau saya stres gitu. Dan Dewi ini dari kecil, dari masih remaja memang dia sangat suka dance. Joggeder banget. Jadi dia tuh sempat ikut sebuah perkumpulan dance ya bernama Wannabe Dancer ya di kota Bandung yang sangat legendaris Itu Wannabe pada tahun Dancer. 80-an. Acaranya. Itu pakai saya. Bukan ya? Oh gitu. Acara-acara di televisi apa gimana tuh selalu ada dancernya kan. Nah tuh biasanya semua Wannabe jebolan dari Wannabe Dancer. Iya. Jadi Dewi tuh waktu ikutan dia sering banget memamerkan gerakan-gerakan barunya ya. Karena tidak ada pemirsa ya. One, two, three, gitu bukan di rumah. Penonton lain nggak ada yang mau lihat, saya doang dipaksa. Ayo gerakan gue baru
nih, gimana? Biasanya tuh ya, udah lama-lama muak gitu. Pertamanya sih awal-awal, oh iya bagus juga. Lama-lama yang udahlah. Wah, Tapi sampai sekarang, Hiro, sekarang korbannya Iya. adalah anak-anakku. Ya, Mereka juga yang apa yang dilakukan oleh ibuku. Kina Natisha ya? Iya, mereka korbannya sekarang. Wah, gitu ya. Berarti pengalaman itu waktu kecil itu udah terpakai untuk Zumba sekarang itu ya? Sudah. Ya, Dede tahu persis lah ya. Gua kalau ada apa-apa kan pasti joget di rumah, Iya. gitu kan. Nggak jelas pokoknya. Bersih-bersih rumah, pasang musik kenceng-kenceng, joget gitu. Ada apa, gue joget. Pokoknya kerjanya joget iya terus. emang. Ya mungkin tapi untuk berkarya terus nih ya seperti nulis kan image-nya adalah duduk terus di depan meja, laptop, olahraga itu sangat penting Nah, ya. betul sekali, Hiro. Jadi aku kan juga punya kelas menulis ya, Oh, kelas Kaizen iya, Writing. Kaizen Writing. Tuh. Nah, di dalam Kaizen Writing salah satu hal penting yang aku tekankan adalah untuk kita bisa punya kreativitas yang terkendali. Artinya kita tetap kreatif sekaligus produktif. Karena banyak orang kreatif, tapi mereka tidak bisa mempertahankan produktivitasnya. Berhubung kreativitasnya itu tidak ditunjang oleh gaya hidup yang sehat. Oh, oke. Entah mungkin dari begadangnya atau kemudian duduk terus berjam-jam, akhirnya kan energinya tuh kayak tidak ada sirkulasi yang baik gitu ya. Nah, itu sebetulnya bisa kita bantu dengan gerak. Jadi kalau saya saat kita justru lagi produksi nulis nih, kayak aku sekarang lagi nulis kan, olahraga tuh harus makin kencang karena dia yang akan mengimbangi. Justru makin kencang. Betul, yang akan mengimbangi berjam-jam kita duduk tadi, gitu kan, jam-jam kita diam, gitu. Nah, jadi harus ada saat-saat di mana kita justru menggerakkan badan, karena kreativitas itu tidak lain tidak bukan adalah pergerakan, itu aliran. Gitu. Iya, Nah, kalau alirannya ini stagnan, mandek, ya akhirnya akibatnya mandek juga secara kreativitas. Jadi belajar hanya Gitu. teknik aja itu belum cukup ya Betul, untuk jadi writer. harus ditunjang juga oleh habit hidup yang sehat. Ini kalau kita ngomong sustainability ya, supaya karir kita juga sustainable. Nah mungkin ini nih brands nih yang bisa membantu nih. Udah nyobain belum yang prune? Yang prune Prune sama Saripati Ayam ada dua bisa kita coba. variasi. Ya kan sebagai performer ya, apalagi Iya. kita kan. Selain badannya sehat, pasti kan kita diharapkan selalu punya wajah yang cerah ya, yang selalu glowing gitu. Si prune ini bisa membantu dari dalam. Jadi dengan kita minum ini, pencernaan kita yang begitu lancar dan sehat, nanti pasti akan menghasilkan wajah yang Oh, oke. Jadi ini efeknya ke pencernaan. iya, yang ini. Kalau ini iya. Oke. Prune ya. Oke. Yep. Siap. Jadi untuk ya pencernaan iya dan juga Saripati Ayam bisa lebih Itu buat powerful. buat Ini untuk stamina. stamina. Iya, nanti kalau Oke. kebanyakan zumba nih bisa nih. Saling melengkapi dong ya kalau Yoi, begitu ya. pastinya. Jadi kita itu salah satu rutinnya adalah minum dulu ini terus mengawali hari Iya, dengan semangat. Betul. Gitu. Saya bisa relate sih, karena bagaimanapun juga kan kalau nulis kita banyak pakai otak ya. Tapi kita kan punya otak kedua, yaitu gut brain. Betul pencernaan sekali. kita. Iya. Nah, Sepakat sih. Iya, sama. jadi mungkin bisa membantu di gut brain-nya. Betul. Iya, Jadi iya. silakan teman-teman coba aja brand Saripati Prune dan Saripati Ayam. Yes. Oke, kalau begitu silakan. Berikutnya. Berikutnya. Onegaishimasu. Mari.はい、ありがとうございます。さあ、次の質問いってみましょう。こちらです。はい。Bagaimana cara Dewi Sam menjaga mental health? Health. Nah, mental deh, lebih ke Ini mental sekarang. Million Tadi dollar kita question fisik. ya zaman sekarang. Betul. Kebetulan saya menikah 14 tahun dengan seorang praktisi kesehatan holistik, almarhum suami saya Reza Gunawan, Reza yang Sang. membekali saya dengan banyak sekali modalitas ataupun cara untuk penyembuhan. Bisa dibilang penyembuhan, bisa juga dibilang perawatan ya untuk kesehatan mental. Kesehatan mental itu kan sebetulnya biasanya larinya ya ke manajemen stres, ke bagaimana kita mengelola emosi,
ke bagaimana kita kemudian lebih peka dan sensitif pada kebutuhan maupun state of mind kita gitu. Nah, jadi skill yang diturunkan Reza ataupun ya bisa dibilang saya banyak juga modalitas yang saya belajar bareng dengan Reza itu masih kepake sampai sekarang. Ada salah satunya TAT misalnya ya, Tapas Acupressure Technique. Lalu ada juga Batch Flower Remedy. Atau yang mungkin teman-teman juga pasti bisa lakukan sendiri, meditasi. Nah, meditasi itu aku boleh cerita dikit ya tentang meditasi karena walaupun sekarang pasti orang-orang sudah banyak yang tahu meditasi itu apa, cuma salah satu miskonsepsi besar dari meditasi adalah mengosongkan pikiran. Iya. Saya juga berpikir begitu. Banyak orang takut karena katanya, aduh kalau pikiran kita kosong nanti kesurupan atau kemasukan setan dan sebagainya gitu ya. Padahal sebetulnya meditasi itu adalah just be aware, menyadari apapun yang terjadi di pikiran kita, di tubuh kita, dan itulah yang akan melatih kepekaan kita sehari-hari gitu. Sehingga ketika kita, oh saya lagi marah nih, artinya kalau saya bereaksi dari kemarahan saya, barangkali hasilnya tidak baik. Jadi kita bisa punya jarak sedikit dari emosi tersebut dan punya ketenangan untuk kemudian bisa bertindak bukan dari tempat yang penuh emosi kuat, tapi dari kejernihan. Nah, itu datangnya praktek, salah satu yang membantu adalah meditasi. Gitu. Ya, kalau Arina juga sering meditasi juga nih. Iya, saya Gimana meditasi. pendapatnya? Saya meditasi tiap hari. Soalnya itu ibarat kayak buang sampah ya. Kalau misalnya tidak memulai hari dengan meditasi itu saya merasa badan saya kayak banyak pikiran gak penting. Terus banyak kayak calon-calon penyakit yang sudah pada nungguin gitu di sini. Jadi kalau misalnya di meditasi kayak bersih aja gitu. Kita jebolan ini deh ya. Nah, kita dulu pernah ikut meditasi di Candi Mendut selama 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 malam, betul. Jadi kita waktu itu datang, kita telat kan Di Wihara Mendut. dan kita terlambat. Masalahnya kamar saya dan Dewi itu terpisah. Jadi Dewi waktu itu masih dengan mantan mertuanya ya. Iya. Pokoknya kamarnya beda. Nah, karena kita terpisah, pas kita udah nyampe tempat itu acara sudah berlangsung. Dan ketika acara berlangsung, kita tidak boleh ngomong sepatah kata pun. Iya. Jadi waktu acara mulai saya bingung, ini gimana mulainya? Semua udah pada diem gitu. Cuma saya dapat hint gitu, nggak boleh melakukan gerakan cepat. Jadi kita Jadi apa-apa slow motion kan, jalan juga yang sementara nggak dapat nunjuk apa-apa kan, jadi bingung juga. Iya. Kamar terpisah, nggak boleh ngobrol. Nggak boleh ngobrol. Gimana? HP dikumpulin, tidak boleh baca. Gimana caranya komunikasinya? Suara, ya sebenarnya memang tidak ada komunikasi. Ya, nggak ada. Sekarang kita memang betul-betul hanya untuk meditasi untuk diri sendiri. Soka. Ya, dan itu namanya meditasi MMD, meditasi mengenali diri ya. Iya. MD namanya. Ya, betul. Dulu itu dengan Pak Hudoyo Hupudio, beliau sudah mendiang sekarang, tapi kami sempatlah merasakan bimbingannya beliau dan itu skill yang kepake sampai sekarang. Wow. Ya. Sama ya, sampai Sama. sekarang Yes, masih kepake. Sampai sekarang masih kepake. Wah, luar Gitu. biasa. Jadi jika ada satu habit yang bisa merawat kesehatan mental yang ingin saya anjurkan buat teman-teman semua, belajarlah bermeditasi. Dan kita sebenarnya nggak usah mikir yang muluk-muluk panjang-panjang gitu. 10 menit aja cukup sebetulnya. Jadi sekarang udah banyak apps yang bisa dipakai untuk kita ya setidaknya memulai hari kita dengan pikiran yang lebih jernih, dengan batin yang lebih tenang, itu dengan meditasi 10 menit. Nanti kalau misalnya udah terbiasa, bisa tuh mulai meningkatkan ke setengah jam, ke 1 jam, dan seterusnya gitu. Tergantung nanti kebutuhan kita seperti apa. Oke, terima kasih. Berarti kuncinya adalah meditasi. Yes. Dan meditasi adalah buang yang kotor-kotor dalam tubuh. Iya. Nah, terkait dengan cerita-cerita seperti itu, di dalam Tanpa Rencana ini, Yes. ada sebuah cerpen yang sangat-sangat menarik. Ya. Judulnya adalah Transendasi Ampas Insani. Yes. Transcendensi. Ampas Transendasi Insani. Ampas Insani. Yang Iya. bila disingkat Menjadi TAI. Nah, ini adalah cerita tentang meditasi. Nah, ini kalian harus baca sih. Aku tuh
baca Sulit juga. ya diungkapkan dan Iya, kata-kata ya. lucu banget sih. Kocak banget cerpen ini. Iya. Gimana sih inspirasi untuk nulis? Iya. Ini kocak tapi dalam, Iya, gitu bukan kan? tapi dalam ini. Iya. Jadi ini tuh sebenarnya aku bikin udah lama banget. Udah lama? Tahun 2006, bukan cerpennya ya. Iya. Jadi dulu itu adalah saat itu ini waktu awal-awal kenal Reza nih, kami sering ikutan kursus-kursus kan, Oke. workshop apa segala macam. Jadi aku tuh suka berpikir kayak dalam modul gitu, saking kebanyakan workshop ya. Kan suka dikasih modul-modul gitu. Terus akhirnya aku terpikir kayaknya lucu juga nih. Kayaknya mungkin gara-gara dari WC sih Iya. pertamanya. Terus tiba-tiba dalam sesi melamun di toilet saat itu, aku menemukan begitu banyak persamaan antara kegiatan BAB dengan meditasi. Karena sebenarnya sangat meditatif. Hiro bisa bayangkan nggak? Terutama ketika momen-momen di mana usus kita betul-betul berkontraksi ya. Iya. Itu kita susah loh mikirin hal yang lain. Kita betul-betul we are at the present moment gitu. Betul. Present moment dengan Bukan masa depan, bukan lampau, tapi dengan ampas kita itu Iya. kita sangat betul. bersatu lah gitu. Iya. Kan? Terus dia lepas, ya kan? Pernah nggak Hiro ngerasa, aduh aku pengen ketemu lagi sama Taiku? Enggak kan? Tidak pernah sih. Nggak kan, Tidak kayak pernah. gue pengen ketemu lagi dia di jalan atau Iya. oh, kamu jangan pergi. Iya. Nggak pernah kan? Begitu dia keluar kita langsung bye. Bye. Iya. Ya udah, Dengan nggak pengen- segar ya. Indah nggak pengen lihat lagi. Gitu. Iya. Nah itulah menurut aku bentuk keikhlasan. Ya. Dalam ini. Jadi lepaskanlah segala sesuatu dengan ikhlas seperti kita ikhlas melepas tai kita sendiri. Oh, dalam biasa. sekali. Dalam Biasa. sekali. Itu dia. Jadi begitu banyak perenungan sebetulnya dalam kegiatan BAB itu, gitu ya. Jadi kemudian setelah saya nulis tanpa rencana, aku tuh inget sih modul yang dulu iseng gue bikin itu. Nah terpikir untuk kayaknya kalau dia cuma jadi modul bercandaan doang yang nggak dibaca sama orang-orang kan sayang ya. Sayang Akhirnya aku bikin menjadi cerpen dan jadilah dia Transendensi Ampas Insani gitu. Gimana setelah baca novel ini? Pemirsa ngomong-ngomong ya, ini tiap saya bikin buku, saya kirim ke Dede untuk baca. Gak ada yang dibaca. Kayak ada 90% buku yang saya kirim semua masih dalam plastik. Malah aku yang baca. Malah Hiro yang baca. Tapi ini dia laporan sama saya tadi bahwa gue udah baca buku cerita pertama dan terakhir. Lumayan. Itu sebuah peningkatan. Ya, Tapi jadi- semua berkat Hiro Talk by Branch ya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Akhirnya ya. Betul, podcast ini membuat adik saya membaca buku saya sendiri. Iya. Gimana kesannya untuk cerpen ini? Bagus sih ini. Benar-benar penggambarannya tuh akurat gitu. Iya deh. Dan memang benar kita tuh harus mengikhlaskan segala sesuatu dalam hidup ini seperti kita melepas TAI. Iya. Jadi di dalam spiritualitas ada spiritualitas. Iya. Iya. Itu juga tertulis di sini. Itu juga tertulis di sini. Iya. Luar biasa, kalian silakan baca sendiri tanpa rencana. Di situ ada cerpen yang sangat menarik di dalam Ya. sini. Oke? Arigatou gozaimasu. Dan untuk tadi udah jelasin ya untuk Iya. pencernaan bagusnya Essential Pro. Nah, itu dia yang melancarkan Melancarkan. Transendensi Ampas Supaya Insani ya. lebih ikhlas dalam Lebih menjalani ikhlas, kehidupannya iya, betul harus sekali. mengkonsumsi Betul sekali. Essence of Pro. Nah itu dia. Nah ini nyambung banget nih. biasa. Iya. Makanya Aku suka nih, aku suka. Ini butuh sponsor ya. Iya. Oh, cocok. Iya, betul sekali. Dan juga jangan lupa juga untuk Essence of Check-in juga ada tuh. Iya. Nah, untuk lebih bisa aku anggapnya sih lebih ke kayak protein alami ya. Iya, Ya, jadi kita bisa semangat lagi untuk beraktivitas dan pencernaan juga tentu saja lancar sekali dengan ayam dan prune. Dua-duanya harus Yes. minum. Coba aja sih ya. Oke, thank you so Oke. much. Oke, masih ada Masih ada pertanyaan? nggak? Masih ya. Masih des. Ya. Onegaishimasu. Mari. Lancar nih. Oh, lancar. Lancar kayak TAI Ya, ya. baru minum prune. Minum dulu nih, gacha nih. Thank you ya. Hai, siap pertanyaan. Onegaishimasu. Hai. Oke, des. Oh, panjang nih pertanyaannya.
Bagaimana kesan pertama dari Mbak Dewi setelah berhasil puasa selama 76 jam alias 3 hari? Oh. Bisa. Hah? Bagaimana Mbak Dewi? Iya. Ini mungkin teman-teman yang belum tahu. Kok bisa masih hidup? Gimana ceritanya? Jadi sebenarnya saya memang sudah pelaku intermittent fasting udah lama. Mungkin dari 8 tahun yang lalu ya, sudah mencoba IF. Tapi IF-nya ya standar aja, 16 sampai 18 jam. Sesekali saya coba 24 jam gitu. Karena itu bagus juga. Kalau lu yoga dikasih tau nggak deh? Di yoga juga ada tradisinya. Jadi 1 bulan sekali itu kalau bisa kita puasa 1 kali 24 jam. Itu ya samalah gunanya untuk kemudian membersihkan sisa-sisa makanan yang stagnan, kemudian juga kayak mereset metabolisme kita gitu ya. Tapi saat itu kan dengan bertambahnya usia saya juga tahu nih metabolisme saya udah nggak kayak waktu umur 20-an, 30-an gitu ya. Jadi ada niat waktu itu pengen nyoba kan 24 udah sering, pengen nyoba 48. Nah, saya coba nih puasa 48 jam karena saya lihat juga baca referensi bagus gitu. 48 jam itu kalau nggak salah mulai terjadi yang namanya fat burning. Fat burning ya. Jadi badan kita sudah berpindah bensin dari tadinya dari karbohidrat sudah pindah ke lemak, ke fat gitu ya. Fase ketosis itu ya. Ya, jadi dia memasuki fase ketosis gitu, di mana bahan bakar kita berubah menjadi lemak dan akhirnya terjadilah pembakaran lemak gitu kan. Nah, kira-kira 3 jam sebelum saya buka puasa di hari kedua, saya buka-buka lagi tuh, cari-cari referensi. Muncullah artikel penelitian manfaat puasa 72 jam. Semua tergoda kan. Aduh, ini udah nanggung nih. Udah 48 jam gitu kan. Kalau nanti kapan-kapan lagi 72 kan harus ngulang lagi dari awal. Ayo udah deh, tak panjangin aja. Jadi akhirnya aku panjangin lagi sehari lagi nih. Nah, setelah sehari lagi, tahu-tahu saya ada tugas untuk nge-review restoran. Karena aku memang suka review restoran di daerah Tangerang Selatan, di tempat saya tinggal. Yang harusnya buka puasa itu jam 1 siang, ini reviewnya jam 5 sore. Jadi lagi. Kan nanggung ya. Kebayang nggak kalau kita udah nggak makan sekian panjang kan nggak mungkin kita makan banyak. Pasti makannya sedikit-sedikit gitu. Akhirnya ya udah deh tak panjangin lagi deh. Jadi 76 jam. 76 jam, tapi tahu nggak anehnya gimana Hiro? Justru di hari ketiga itulah badan saya paling enak. Jadi sudah stabil, baik secara pikiran ya. Tadinya waktu hari kedua tuh udah sensi banget, nggak bisa lihat makanan. Orang ngomong makanan gitu kayak, aduh, buka IG kan suka ada tuh. Iya pasti ada ya review-review. Entah resep lah, review restoran lo, aduh nggak bisa. Aku lihat batu aja udah kayak bakso. Ada batu bertumpuk-tumpuk gitu terus, bakso urat, ya kan yang kayak di dandang bakso Malang gitu ada batu bertumpuk. Aduh ini udah mulai halusinasi saya bilang. Oke, akhirnya pas hari ketiga justru itu udah tenang banget ketika aku di restoran, makanan berdatangan kan, tapi nggak bisa langsung dimakan karena harus difoto. Aku bisa memandangi dengan tenangnya. Ini kalau ada yang ngomong nih, Dewi sehari lagi lo puasa, bisa loh. Jadi aku tuh bahkan udah sempat tergoda, bisa nih kalau mau nih, tapi udahlah karena sudah ada makanan di depan mata gitu kan, ya udah aku buka akhirnya di 76 jam gitu. Dan hasilnya memang luar biasa, badan jadi ringan. Otak juga kayak lebih cering gitu ya, lebih bright. Iya. Yang berat itu justru di 24 pertama karena mungkin masih adaptasi dan ngerasa bahwa ini kok masih lama ya gitu kan. Lalu di 48 itu ya ada lemes-lemesnya gitu, tapi sudah mulai terima lah gitu. Nah, justru paling enak tuh di 72. Tapi ini puasa basah kan ya? Maksudnya bukan yang bener-bener puasa basah. Jadi masih minum. Kita masih minum dan asal minumannya tidak manis-manis. Jadi minumnya apa? Air putih. Jadi waktu itu saya dibantu dengan air kaldu dan udah sih air kaldu aja. Minum juga air kelapa satu gelas sehari karena supaya buat mineral kita nggak kurang. Walaupun ada kalau aliran yang lebih pure itu mereka benar-benar nggak mau yang ada tambahan kalori sama sekali. Cuma kalau aku prinsipnya dengerin tubuh. Kalau kita udah kelayangan banget, mendingan nggak apa-apa deh bantu air kaldu karena itu tidak akan dalam tanda petik membatalkan
proses pembersihan di dalam tubuh kita gitu. Di kaldunya Meskipun kayak ada- bone broth gitu ya. Betul, kaldu tulang biasanya. Tahu gitu gue Oh, itu kirimin. iya, ini. Nah, sih lu nggak bilang ini juga ini. Saya tuh Saripati ayam. nah ini nanti lain kali kalau aku akan long fasting lagi, pasti aku akan minum ini. Iya, Karena teman-teman. masak, Ya. ya kan? Ya, Tinggal kan tinggal- shoot. Iya. Gitu. Itu gampang sekali. Nah, ini cocok sekali buat teman berpuasa. Kalau teman-teman kapan-kapan pengen mencoba long fasting juga, Ya, karena ya, ya, benefitnya banyak sekali buat Iya, iya, kesehatan. iya. Kalau udah 72 jam itu terjadi juga reset imun sistem. Jadi buat yang punya masalah dengan imunitas atau punya barangkali ada sel-sel tubuh yang banyak yang rusak ya, mungkin ada teman-teman yang melakukan penyembuhan dari kanker dan sebagainya, sebetulnya sangat membantu sekali puasanya. Tapi tentu konsultasikan ke dokter Iya, 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 masing-masing. Cuma kalau saya karena udah biasa puasa, ha. aku udah tahu bisa lah, badanku bisa adaptasi gitu. Wah. Tapi setelah 76 jam Yes. pertama kali makan, rasanya gimana? Semua makanan enak. Saya jadi reviewer yang sangat tidak objektif. Wah, makan. Wah, enak. Wah, enak sekali. Semua Ya enak. pastilah ya. Munyah aja tuh kayak yang, ya ampun aku munyah lagi. Akhirnya gitu ya. Wah. Oke. Jadi jujur aku nggak bisa bayangin sih 76 jam dan puasa 24 jam aja udah lemes Iya, banget. iya, Aku pernah ikut puasa waktu aku oke. masih kuliah di UGM waktu Iya, itu exchange. iya. Jadi aku ikut teman-teman 1 bulan. Itu aja udah hebat sih teman-teman yang lagi puasa, hebat banget sih. Iya, Iya. betul. Jadi aku nggak bisa bayangin, tapi ya mungkin seperti Mbak Dewi bilang, mungkin saripati ayam atau saripati perun itu bisa Pastinya akan sangat membantu ya. membantu. Pasti akan sangat membantu gitu. Yang penting tidak ada solid, jadi semuanya cairan. Iya. Dan jangan terlalu yang berkalori banyak banget gitu, tapi intinya dia akan membantu buat Iya. hidrasi maupun asupan mineral kita. Betul, untuk memelihara kesehatan silakan coba aja Brands Iya, Prune tapi dan juga ayam. Boleh kasih tips ya satu Boleh. lagi, jangan langsung mencoba lama kalau belum mencoba. Harus latihan dulu bertahap. Latihan dulu. Oke. Bertahap ya. Jadi Oke. kalau teman-teman belum pernah IF, coba di 12 jam dulu. Nanti lama-lama naik 14, 16, 18. Kalau udah biasa 18, baru tuh mulai coba ke 24, Siap. boleh. Nanti kalau udah beberapa kali 24, baru coba ke 48. Jadi jangan langsung ya, nanti malah kaget. Silakan Gitu. dicoba teman-teman. Nah. Silakan pertanyaan berikutnya, siap. gacha berikutnya. Gacha berikutnya. Nih, udah tinggal 2 nih. Iya nih. Wah, lancar. Arigatou. Hai. Itu Mbak Dewi, silakan baca. Oh, saya yang baca. Oke. Anda kurang beruntung. Ya, terakhir. Oke. Silakan terakhir. Anda kurang beruntung. Oke, aku. Terakhir. Tuh, kalau Mbak Dewi yang baca mah gitu. Ya udah, Aku aja ya. Oke, siap. Hai, Mas. Bagaimana tips dari seorang Dewi Lestari untuk menjadi seorang novelis yang produktif? Wah, senang Wih. sekali dapat pertanyaan ini. Teman-teman Kaizen Writing, apa kabar? Oke, sebenarnya tadi kita udah sempat bahas Iya. bahwa untuk teman-teman yang bukan hanya menulis sebetulnya di segala bidang kreatif, penting untuk kita memiliki semacam struktur, ya struktur untuk menunjang our creative life, ya. Jadi punya semacam struktur produktivitas kalau saya boleh sebut gitu ya. Ini terdiri dari pemeliharaan mental, pemeliharaan fisik, gitu, dan juga asupan. Asupan ini dalam arti kita banyak membaca buku lain, kita mungkin belajar dari film, dari mana aja, gitu ya. Dan salah satu hal yang buat saya penting adalah observasi. Sebelum kita jadi penulis yang baik, kita harus jadi pengamat yang baik. Karena pengamatan adalah sumber dari segala apapun yang kita tuangkan itu. Nah, yang diamati apa? Hidup kita sendiri, hidup orang lain di sekitar kita, ya, dan observasilah panca indera kita. Mulai nih, lagi nyoba saripati ayam nih, rasain bener-bener nih, waduh, ada asinnya, ada gurihnya, ada apa? Itu semua pengamatan terhadap detail-detail kecil itulah yang akan membuat cerita kita hidup. Wow. Ya, jadi kalau saya bisa sederhanakan dalam sebuah habit, rajin-rajinlah melamun.
ya. Karena melamun ini sebenarnya satu aktivitas yang saat ini amat berharga. Ya. Susah sekali kan kita Apalagi melamun. zaman sekarang ya. Betul, karena distraksi itu selalu di mana-mana. Hmm. Kita bosan dikit langsung ngambil ponsel Ya, dan itu ada dia. sejuta distraksi di sana, gitu ya. Tapi apakah kita benar-benar bisa bertahan dengan kebosanan kita, bertahan dengan pikiran kita sendiri, bertahan dengan keresahan kita? Karena disitulah sebetulnya sumber kreativitas itu ada. Ya. Dari bagaimana kita mengolah apapun yang ada di dalam batin kita, sensasi tubuh kita, apa yang kita amati, gitu ya. Karena beda banget melihat pohon di dalam layar dengan melihat pohon secara Langsung. mata kepala sendiri. Beda banget ya. Kita mungkin akan mencium aromanya, melihat teksturnya, melihat keterangan warna hijaunya itu seperti apa gitu loh. Jadi beda banget. Wah. Nah, jadi coba biasakan diri untuk punya kebiasaan melamun, dan melamun ini sebenarnya adalah gunanya menjadi pengamat yang baik. Wah, luar biasa. Sugoi ne. Sugoi. Sugoi. Inilah dilestari lah. Nah, ini baru Ini baru dilestari. yang tadi itu. Mbak Dewi itu, Mbak Dewi. ya. Gimana untuk produksi atau berkarya, dapat inspirasinya dari apa atau bagaimana? Yang Mbak Dewi tadi bilang melamun, dan produksi. Kalau Dede, Arina? Aduh, kalau saya mah random orangnya. Saya memang agak kurang punya struktur sih. Cenderung gimana wangsit gitu. Kalau saya tiba-tiba kesambet apa, oh ya bikin gitu. Iya. Ya cepat banget bikin lagunya. Tapi memang kalau bikin lagu ya deh ya, gue juga cenderung kayak lo, lebih Yeah. wangsit base. Oh. Wangsit, tahu wangsit. Kayak Berbasiskan wangsit. Tapi kalau novel kan kita nggak bisa, Hiro. Oh. Jadi novel itu kan karena kita ngomong 50.000 kata gitu, Iya. atau kayak Aroma Karsa 100.000 kata. Iya. Kalau saya nggak belajar mencicil, kalau saya nggak belajar punya struktur, itu pasti nggak akan selesai gitu. Jadi itu beda banget ketika saya nulis lagu. Iya. Kalau nulis lagu itu kan satu hari kadang-kadang selesai Iya, deh. iya. 3 hari, 1 minggu itu kita bisa bikin 1 atau 2 lagu atau beberapa lagu sekaligus gitu. Tapi novel nggak bisa seperti itu. Jadi bisa dibilang kebiasaanku dari menulis novel itu memberikan semacam cita rasa kreativitas yang berbeda dengan musik. Kalau Dede mungkin karena lebih banyak di musik, jadi lebih seperti itu ya, dia lebih spontan Iya. dan sebagainya. Iya. Aku pengen nanya nih soal novel. Iya. Aku tuh hampir baca semua novelnya Mbak Dewi, ya. Rapi Jari iya, Supernova iya, dan juga Madre iya, Filosofi Kopi iya. Mbak Dre baca. Dia semakin ciut deh. Kamu menyebut semakin banyak judul dia langsung. Segini, saya sebutkan ya, untuk yang saya baca dari karya-karya Dewi Lestari ini. Gue juga mau tahu apa yang lu baca. Madre iya. Dulu waktu dia masih nulis di majalah Gadis tuh ya, saya pernah baca. Jadi gini, sebenarnya dulu ada sedikit kisah yang begitu kelam ya. Bapak. Saya waktu itu masih SMA. Ya. Kemudian Mbak Dewi tuh nulis cerita. Dia tuh artikel. Dan ada sayembara di sebuah majalah remaja. Masalahnya dia udah bukan remaja lagi. Akhirnya saya digunakanlah sebagai joki. Jadi gini, usia maksimum 19. Ya. Aku 19. Tapi kan waktu itu kita sekolah kecepatan ya, Dea. Iya, kita sekolah Jadi saya tuh kecepatan. 19 udah kuliah tingkat 2. Wah. Iya. Jadi waktu itu saya rasa, aduh. Terus kedua juga saya punya agak gengsian ya, takut kalah. Jadi lebih baik saya pakai nama si Dede saja. Iya, akhirnya dia masukkanlah si artikel itu ke dalam sayembara. Sialnya juara. Juara satu. Terus kan saya jadi yang menang kan? Bukan kata Nesa. Kayak dipajang gede banget di sehalaman gitu. Aduh. Terus hadiahnya adalah pergi naik kapal ke Makassar kalau nggak salah, kayak writing camp gitu, mampus kan? Gimana langsung tegang gitu, yang aduh gimana ya gue kalau ikutan. Untungnya bentrok sama ujian masuk Universitas Parahyangan dulu, pas banget. Jadi saya alasannya kuat gitu, oh maaf saya harus ujian. Padahal saya Bisa skip ya? Padahal saya pengen kabur karena takut gitu dengan hadiah itu. Lu sih. Nanti kebayang gak dia di sana disuruh mempresentasikan isi tulisannya. Itu lucu banget. Ini belum mengungkapkan di media ya? Belum. Ternyata ya. Gue baru inget lo alasannya waktu itu ya ujian.
Oke, aku pengen nanya, tokoh-tokoh di dalam novel Mbak Dewi kan sangat menarik. Iya. Karakter-karakternya sangat unik dan punya karakter yang sangat kuat. Iya. Nah, ada nggak sih setiap tokoh itu punya apa namanya sampel atau punya Kayaknya dalam taraf contoh tertentu ada. ada ya? Misalnya karakter fisik gitu ya, kayak fisik. Aku kayak punya contoh untuk memudahkan saja. Jadi minimal aku bisa lihat di kepalaku itu seperti apa bentuknya gitu ya. Tapi kalau bentuknya sifat ataupun jalan hidup itu susah sekali untuk kemudian mencari seseorang yang persis sekali, karena kan kita membentuk karakter itu berdasarkan kebutuhan cerita. Jadi spesifik gitu. Dan susah kan kita menemukan orang yang spesifik sesuai dengan kebutuhan cerita kita. Walaupun misalnya untuk Akar itu aku sempat punya teman namanya Budi Dalton, dan Budi ini kebetulan dia seorang backpacker dan menjalani ya barangkali 50% dari perjalanan yang dilakukan oleh karakterku. Sisanya fiktif. Tapi 50% ini ku ambil dari kehidupannya Budi Dalton gitu ya. Tapi kemudian si karakterku itu juga seorang tattoo artist. Nah itu akhirnya aku mencari lagi narasumber yang berbeda. Dia juga bisa kungfu. Aku belajar lagi, cari lagi yang lain. Jadi itu semuanya seperti kumpulan dari banyak orang, dari banyak karakter dimampatkan menjadi satu gitu, sesuai dengan kebutuhan cerita. Hampir semua ceritaku seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kenapa aku nanya itu ke kamu? Karena di dalam Tanpa Rencana ini ada sebuah cerpen yang sangat menarik, ada Supernova Lounge. Supernova Lounge, betul. Iya, itu Supernova Lounge itu ceritanya adalah tokoh-tokoh di dalam Supernova kumpul di satu ruangan dan ngobrol bersama Dewi, bersama saya, penulis sendiri. Ngerti nggak kalian? Baca. Gue udah baca yang ke-1 kedua itu. Nah, itu sangat menarik. Menurut aku ini The Supernova Lounge itu super duper menarik. Iya. Karena aku udah baca Supernova juga, aku udah tahu karakter masing-masing. Terus mereka itu ngobrol sesuai dengan karakter, dan di dalam cerpen ini sepertinya mereka itu benar-benar ngomong dari keinginan mereka sendiri gitu. Iya, itu juga satu pengalaman menulis yang buat aku luar biasa, Hiro. Karena ketika muncul ide ini kan sebenarnya Supernova Lounge itu dapat usulan dari pembaca. Pembaca Supernova yang mungkin udah kangen dengan semesta Supernova, lalu dia mengusulkan gimana bikin sebuah cerita yang saya cuma kepengen tahu apa kabar karakter-karakter Supernova sekarang. Terus aku tiba-tiba langsung membayangkan ya, itu karakter-karakternya pada kemana ya ketika misalnya ceritanya udah nggak syuting nih, syutingnya udah selesai. Iya ceritanya ya. Terus mereka ngapain ya gitu kan? Terus aku membayangkan lucu juga nih kalau mereka dipertemukan di satu ruangan. Lucu banget dan sih. Dan ketika aku nulis itu rasanya kayak, tau nggak, kayak buka lemari, pakai baju ini ya, pakai baju ini, dan begitu aku pakai baju tertentu, misalnya bajunya Elektra, itu langsung kebayang apa yang akan diomongkan, dengan cara seperti apa, suaranya bagaimana. Nah itu dia. Jadi kesimpulanku setelah menulis Supernova Lounge, memang kayaknya mereka hidup di dalam aku sih. Nah itu dia. Si karakter-karakter ini, karena begitu mudahnya kemudian mereka dikeluarkan dan langsung jadi gitu loh. Kel dengan celetukannya dan apa, agak-agak gila sih ketika ketika itu, waduh, banyak banget yang bercampur di kepala gitu ya. Tapi that's how it is, memang seperti itu. Plus ada dari semesta lain kan, ada Jatiwesi dari Aroma Karsa atau muncul. Itu juga dengan cara dia yang beda lagi gitu, bahwa dirinya beda lagi. Iya, jadi awalnya agak awkward gitu ya, tapi benar. lama-lama meninggalkan pesan sesuatu ke semuanya. Iya, betul. By the way, saya lagi nulis Aroma Karsa kedua loh. Bagus ya. Gila, yang satu aja tebelnya segene masih disegel makanya ya, kalau yang punya saya mah. Masih disegel ya? Tuh, misal awas ya. Awas lo, nanti keburu difilmin, nanti lu malah nggak baca di komen. Baca dah besok dah. Jadi kenapa bilang kayak gini? Karena salah satu penulis pengarang anime dan manga favorit aku namanya Eiichiro Oda dari One Piece. Itu dia menceritakan juga kurang lebih mirip dengan Mbak Dewi. Karakter-karakter yang dia ciptakan di dalam One Piece kayak Luffy, Zoro, Sanji dan kawan-kawan. Katanya sih di dalam Eiichiro Oda mereka ngobrol sendiri dan mereka yang tunjukin pengen kemana.
pulau berikutnya atau adventure berikutnya pengen kemana, harus ngomong apa, di dalam kepala mereka yang ngomong sendiri katanya. Oh, astaga. Tadi itu aku alami waktu lagi mandi. Jadi, saya kan lagi nulis Aroma Karsa 2 kan. Dan pastilah, kalau dalam nulis itu kan pasti ada stuck-stucknya gitu. Iya. Aku lagi stuck banget. Sumpah lagi stuck banget. Terus aku sambil mandi tuh aku ngomong gitu. Udah, Jati, lu mau apa sih gitu? Udah, ngomong aja deh sama saya deh gitu. Kamu maunya kemana nih? Gimana nih? Apa? Lu mau ngapain dalam hidup lu? Gitu kan. Ceritain sama saya. Gitu. Tapi aku merasa, lucu juga ya ada interaksi seperti itu gitu loh dengan karakterku sendiri. Karena memang dia kayaknya dialah yang menyerukan kehidupannya di dalam kepala kita gitu. Wah, kayaknya salah satu rewards yang diciptakan sebuah makanya story dan karakter. Ya, penulis itu sangat rentan sakit jiwa katanya. Ada risetnya. Salah satu 5 profesi yang rentan sakit jiwa itu salah satunya penulis. Setuju sih kalau gitu. Nah, untuk menjaga kondisi mental dan fisik, masuk Pak Eko. Kita challenge minum Brands. Hai, jadi sekarang challenge minum Brands Essential of Chicken atau Essential Prune. Nah, dan pengen tahu kesan pertama boleh. Mbak Dewi minum. Boleh. Dua-duanya atau satu? Dua-duanya atau satu? Salah satu aja. Salah satu boleh. Salah satu boleh. Dua-duanya juga nggak apa-apa. Dua-duanya juga nggak apa-apa kalau mau. Ada usulan deh? Thank you. Oke. Suka yang mana ya kira-kira Mbak Dewi? Ya. Oke, baik. Biar matching sama bajunya ya. Oke, ini langsung dibuka. Jadi ya bukannya nanti bakal ada bunyi gitu. Jadi silakan dekat mic aja, dekat mic. Hai, itu dia. Ini langsung aja nih. Silakan coba. Ini adalah ini shot atau shot? Serius loh. Shot. Shot lebih oke sih. Oh ya. Kalau gue selalu shot ya. Aku juga selalu shot ya. Oke, baik. Ini Essence of Chicken. Mbak Dewi, onegaishimasu. Kanpai. Gimana kesan pertama? Enak. Ya, kayak ada karamel-karamelnya rasanya ya. Wah, bisa. Ada loh emang kandungan karamel. Serius. Luar. Nah, itu dia. Mengamati rasanya. Paletnya ya lumayan terlatih. Oke. Iya. Ini tidak asin. Ada gurihnya. Iya. Rasa karamelnya menurut saya salah satu yang paling luar biasa. Hebat banget. Paling kuat. Sedikit ada pahitnya, tapi ini kayak pahit karamel, bukan pahit yang mengganggu. Wah, oke sekali ini. Thank you. Mungkin minum air dulu untuk boleh. Kalau nanggung sekalian aja. Ya, tar. Netralisasi dulu. Mungkin saya netralisir dengan. Tar. Oke. Oh, itu langsung. Langsung aja. Enggak perlu air Oh, tidak dulu. apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Oh, asik. Siap. Kamera siap. Oke. Oke. Ini juga shot ya? Enggak ya, kalau ini dikit-dikit aja. Silakan, ini adalah Ini agak berat soalnya. Ini. Essence of Prune Brands. Hah? Enak ya? Enak? Oh, ya ini kayak dessert ya. Kayak dessert ya? Iya. Hah? Enak ya? Enak? Ini aku biasanya kombinasi dengan yogurt. Tapi ini pas sekali ya. Dimulai dengan ini, ditutup dengan ini. Betul. Iya. Aku setiap pagi begitu. Betul sekali. Aku setiap pagi begitu. Saya suka sekali. Minum ayam dulu, lalu aku prune. Tidak terlalu manis, segar, Yap. ya ada asamnya sedikit dan ya memang rasa buahnya sangat Kerasa ya? gitu. Wah, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Nah, untuk saripati ayam, rasa karamelnya untuk netralisir katanya. Jadi itu memang bener nih kata Mbak Dewi, karena ada rasa karamel itu bisa gampang dan enak untuk diminum. Yes. Enak sekali. Enak Saya sekali. Arigatou gozaimasu. Sekian Hyotalk episode 2 supported by Brands Indonesia pada hari ini. Arigatou gozaimasu Mbak Dewi. Terima kasih banyak Mbak Dewi sudah jauh-jauh datang ke sini. Sama-sama. Ada nggak pesan untuk fans atau followers Mbak Dewi San? Ya, jadi teman-teman tidak ada
harta yang lebih berharga dalam hidup ini selain kesehatan. Jadi tetap ingat untuk jaga kesehatan kita masing-masing, dan kesehatan ini bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan hati batin kita dengan cobalah terus hidup berbahagia, olah stres kita dengan baik, olah emosi dan batin kita dengan jernih. Dan sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya berbagi. Sampai jumpa di karya-karya saya berikut. Dan untuk Hiro serta Arina juga sukses selalu. Thank you. Terus berkarya. Arigatou gozaimasu. Tunggu karya bersama kita ya. Asik. Mbak Dewi ada mau promosiin atau buku terbaru ya ini ya? Ini buku terbaru. Tanpa Rencana Sudah tersedia di toko-toko buku. Ini adalah kumpulan cerita. Ada isinya 18 cerita di situ. Dan saya juga sedang menulis Aroma Karsa kedua, ya, lanjutan dari Aroma Karsa yang pertama. Itu silakan dinanti, mudah-mudahan tahun ini juga. Amin. Terima kasih. Kalau mau follow sosial media? Boleh, saya ada di Instagram, IG-nya @dilestari. Ada di X juga, di Thread juga, semuanya sama. FB juga sama, Dilestari. Oke. Ya, DEE Lestari. Oke. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita hidup Dewi-san, Mbak Dewi dapat memberikan motivasi dan inspirasi juga kepada generasi muda untuk terus produktif dan hidup sehat. Yes. Oke. Dan buat kamu yang ingin request artis yang kira-kira mau diundang di konten Hiro Talk ini, kamu bisa tulis di kolom komentar video ini ya. Oke, saya Hiroaki Kato. Dan saya Arina Vivania. Dan Dewi Lestari. Sampai jumpa di konten berikutnya, Brands Indonesia. Saatnya minum yang sehat. Arigatou. Bye, arigatou. Thank you.